Bab 416. Serangan kejutan. Meteor cahaya, 2. Mengikuti perintahnya, Wang Yuan sudah mengambil langkah besar. Meluncur 3 meter dengan setiap langkah, dan menginjak tanah dengan kaki kirinya, dia menyambut Jacques Demon Patrol di tanah. Jacques Demon itu secara refleks melemparkan tombak mereka ke Wang Yuan, tapi dia bahkan tidak menghindari ini, bahkan tidak menggunakan Divine Soul Shield untuk memblokirnya. Di udara, Spatial Guarding Armor peraknya mengeluarkan riak cahaya perak, menunjukkan Spatial Armor yang sangat mengesankan, yang menghentikan semua tombak yang terbang ke arahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan harimau di tengah kawanan domba. Di tangan Wang Yuan, perisai jiwa ilahi berayun, membuat gerakan horizontal sebelum berhamburan ke depan. Jeritan disertai percikan darah memenuhi seluruh jalan, karena tubuh Jacques Demons terlalu lemah dibandingkan dengan Divine Soul Shield. Di depan perisai berat yang menakutkan itu, tidak ada satupun mayat yang tersisa. Mata Kair terbuka lebar, menyembunyikan dirinya di belakang punggung Long Hao Chen, dia bahkan gemetar saat melihat ini. Adegan di depan matanya terlalu keras. Melihat anggota tubuh Jacques Demons yang tersebar terbang ke segala arah, dan semburan darah mereka, memuntahkan dinding di sisi jalan, wajahnya benar-benar pucat. Dalam beberapa hari terakhir, dia selalu mengikuti Wang Yuan dan Chen Yinger. Bagaimana dia bisa berharap bahwa gadis tinggi dan sangat baik hati ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, dan dapat bertindak dengan kekerasan seperti itu? Long Hao Chen memandang Kair dalam diam, merasakan perubahan suasana hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kair, yang kehilangan ingatannya, harus distimulasi dalam semua aspek dengan harapan untuk memulihkan ingatannya. Di antaranya, pertempuran adalah bagian yang sangat diperlukan. 20 Jacques Demons tampak tidak berbahaya di depan Wang Yuan, yang akhirnya harus melampiaskan kemarahan batinnya. Dia tidak menggunakan kemampuan apapun, sepenuhnya mengandalkan teknik pertempuran, dan kekuatan destruktif dari Divine Soul Shield. Selama dia berhenti, tidak ada seorang pun di Jacques Demons Patrol yang bisa bernapas. Namun, bahkan lebih banyak Jacques Demons bergegas ke arah mereka sekarang. Long Hao Chen memberitahu Kair dengan suara rendah, tetaplah dekat denganku. Jangan takut, aku akan melindungimu. Tidak peduli apa, selama aku masih hidup, aku pasti akan berdiri di depanmu dan melindungimu dengan hidupku. Untuk beberapa alasan, mendengar dia mengatakan ini, kepanikan yang mengisi Kair berkurang, dan dia tiba-tiba memiliki perasaan aman saat berdiri di samping pria tampan ini. Perasaan aman ini sangat mengurangi ketakutannya. Hampir tanpa disadari, Kair mengambil inisiatif untuk pertama kalinya setelah kehilangan ingatannya untuk mengambil tangan Long Hao Chen. Tangan kecilnya terasa sedingin es, dan Long Hao Chen membungkus tangannya sendiri hampir secara refleks untuk menghangatkannya, menunjukkan senyum padanya. Sementara itu, pertempuran berjalan lancar. Posisi yang dipilih kelompok Long Hao Chen adalah jalan buntu, dan dengan demikian musuh hanya bisa mendekat dari satu arah. Setelah Wang Yuan menyelesaikan putaran pertama pembantaiannya, Sima Xian naik dan bertukar dengannya. Dibandingkan dengan Wang Yuan, kemarahan Sima Xian bahkan lebih tidak stabil, mengambil bentuk tampilan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Bola cahaya energetik terbang langsung di jalan sempit ini, di mana tidak ada Jacques Demon yang bisa mengelak. Ketika perisai jiwa ilahi digunakan, setidaknya ada sisa anggota tubuh yang patah, tetapi sekarang yang tersisa hanyalah pasta daging. Kemampuan Smash sepenuhnya muncul, dikombinasikan dengan kemampuan menghancurkan dari evolusi bola cahaya energetik dan ledakan 3, menyapu segalanya oleh angin. Jangankan Jacques Demons biasa, untuk Jacques Officer dari langkah ke-6 yang mencapai tempat ini untuk pertama kalinya, segera dihadapkan dengan bola cahaya energetik menghasilkan hasil yang dapat dibayangkan dengan baik. Musuh dikirim terbang dan tombaknya dihancurkan. Sima Xian kemudian menindaklanjuti dengan pukulan lain, segera menyingkirkannya. Mantra Yating akhirnya selesai. Sambil melambaikan tongkat di tangannya, pada saat suku kata terakhirnya diucapkan, kilatan cahaya keemasan yang terang benderang naik ke langit. Bola cahaya emas ini semakin besar dan besar, tetapi karena jaraknya semakin jauh, ukurannya tampak tidak berubah dalam prosesnya, seolah-olah tetap sebesar itu sepanjang waktu. Namun, ketika bola cahaya emas ini naik ke puncaknya, dan mulai turun, ukurannya mulai terlihat semakin besar bagi publik. Dan tujuannya adalah pusat pemerintahan kota mayor Jacques. Long Hao Chen mengangguk ke Lin Xin, yang segera beraksi. Gulungan merah di tangannya tiba-tiba terbuka, dan esensi elemen api yang sangat kuat meledak darinya. Bola api seukuran kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara berurutan darinya. Lin Xin memiliki satu tangan di gulungan itu, sementara yang lain meraih Fire Cloud Crystal-nya,
mengandalkan kontrol sihirnya yang tangguh untuk memandu bola api ini dengan suara mendesing, membelahnya. Satu bertujuan untuk menghancurkan jalanan, sementara yang lainnya mengarah langsung ke kediaman resmi. Ini adalah gulungan sihir ofensif dari langkah kelima, Rain of Fire, versi pengurangan dari Fire Meteor Rain. Tapi kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Ini bukan bola api biasa, tapi bola api eksplosif. Lebih lanjut menambahkan kontrol akurat Lin Xin, yang terjadi selanjutnya adalah ledakan mengerikan yang terjadi di kursi pemerintahan. Namun, ini baru permulaan. Lin Xin terus mengganti gulungan, dan dalam waktu singkat, dia sudah merobek 6 di antaranya. 3 dari langkah kelima dan 3 dari langkah ke-6. 6 sihir ofensif yang kuat semuanya menabrak kediaman resmi. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki terdengar dari jauh. Dari suaranya, seseorang dapat menentukan bahwa pembangkit tenaga listrik akan datang. Tapi pada saat ini, bola cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Yating akhirnya mendarat. Ketika bola cahaya mendekati kediaman resmi, semua orang melihat dengan kaget bahwa diameternya hampir 10 meter. Apakah itu hal yang menakutkan? Lin Xin benar-benar tercengang saat mengatakan ini. Segera, cahaya putih yang mengerikan turun di atas kediaman resmi, membentuk pilar cahaya putih dengan panjang lebih dari 100 meter. Tampaknya setiap gelombang itu menerangi seluruh kota mayor Jaquest, dan fluktuasi cahaya yang mengerikan membuat bahkan Long Hao Chen, yang dipilih oleh Dewi Cahaya, merasakan jantungnya berdebar-debar. Setelah menyelesaikan mantra ini, Yating segera kembali ke tubuh Long Hao Chen. Mantra ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya, dan diucapkan untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah bukti masalah nilai saat melepaskan mantra ini. Ini adalah mantra dari langkah ke-8, yang diperoleh Yating dengan mencapai langkah ke-7 bersama Long Hao Chen, dan mantra paling kuat yang bisa dia gunakan, yang disebut Meteor Cahaya. Bahkan di antara mantra langkah ke-8, Meteor Cahaya termasuk yang terbaik. Tapi mantra ini juga punya banyak kekurangan. Yating termasuk anak tangga inferior, waktu chanting terlalu lama, dan konsumsi masif. Bahkan setengah dari energi spiritual Long Hao Chen dikonsumsi olehnya untuk menyelesaikan mantra. Selanjutnya, waktu inkubasi Light Meteor juga sangat lama. Dari keadaan awalnya sebagai bola cahaya, ia akan terus menyerap esensi cahaya di udara untuk mendapatkan ukuran dan kekuatan. Mantra ini seperti magnet besar, memperkuat dirinya sendiri dengan menyerap sejumlah besar esensi cahaya di udara mereka. Jika tidak, Yating tidak akan bisa menggunakannya. Sebaliknya, pada saat Light Meteor turun, target serangan tidak akan terkunci. Dengan demikian, penghancuran bangunan adalah penggunaan yang optimal. Kita pergi, Long Hao Chen berkata dengan teriakan rendah, sebelum tiba-tiba menyebarkan 4 sayap di punggungnya. Menarik tangan Kair, dan membawa rekan-rekannya ke udara, dia bergegas keluar dari jalan seperti sambaran petir sebelum sayap spiritualnya tiba-tiba menghilang. Ketika mereka mencapai jalan lain dengan penerbangan, mereka maju dengan kecepatan tinggi ke arah bagian tim. Pada saat itu, Mayor Jaquest City sangat gempar. Karena menderita pemboman ajaib Lin Xin dan Yating, kota itu benar-benar kacau. Secara khusus, kerusakan yang ditimbulkan oleh Light Meteor terlalu menakutkan. Setidaknya 4 Jaquest Commander segera dikirim mati olehnya, dan untuk mempertahankan kursi pemerintahan, satu-satunya Jaquest Chief yang tersisa bentrok melawan Light Meteor, yang berakhir dengan luka parah. Di kediaman resmi, dengan diameter 100 meter, lubang besar sedalam 15 meter menggantikan bangunan aslinya. Seluruh serangan ini terlalu mendadak. Dari saat fluktuasi sihir terdeteksi hingga mantra selesai, hanya seperempat jam berlalu. Begitu mereka mendapatkan informasi, kedua Demon Hunter penghapus bergegas kembali, tetapi serangan itu sudah berakhir, dan hanya pemandangan berantakan yang tersisa untuk mereka lihat. Dan kelompok Long Hao Chen telah lenyap jauh sebelumnya. Dengan mulus kembali ke bagian tim, sambil membunuh beberapa tim patroli lagi dalam perjalanan mereka, Long Hao Chen tidak berhenti setelah kembali ke terowongan. Membawa rekan-rekannya keluar kota melalui terowongan, mereka segera menggunakan penutup malam untuk menuju ke arah timur laut. Semuanya ada dalam perhitungan Long Hao Chen. Meluncurkan serangan terhadap Mayor Jaquest City tidak dilakukan karena dorongan hati, tetapi setelah pertimbangan yang cermat. Serangan ini memungkinkan tidak hanya untuk secara efektif membunuh beberapa Jaquest Demon, tetapi yang lebih penting menarik perhatian dari musuh. Ini juga untuk memberitahu musuh bahwa mereka berada di kota Mayor Jaquest dan tidak pergi. Setidaknya untuk jangka waktu tertentu, perhatian musuh akan tetap di kota Mayor Jaquest, karena mereka memanfaatkan ini untuk pergi, menuju Provinsi Andro. Kemampuan Kair tidak hilang, hanya saja dia sepertinya tidak banyak menggunakannya. Selalu berada di belakang Long Hao Chen, wajahnya menjadi pucat, tampak ketakutan oleh pembantaian sebelumnya.
Melihat sikap seperti ini darinya hanya membuat orang lain merasakan sakit yang lebih besar. Belum lama berselang, Ratu Pembunuh, Putri Suci Samsara Caer, tidak pernah menunjukkan rasa takut terhadap pembantaian setan. Bab 417. Serangan Kejutan, Meteor Cahaya, 3. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan jejak kelompok 7 Long Hao Chen. Setelah peristiwa ini, iblis akan meluncurkan operasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun terakhir. Dalam perjalanan mereka, karena cadangan makanan dan air mereka mencukupi, mereka melakukan yang terbaik untuk tidak melewati kota iblis manapun, tinggal di alam liar dipandu oleh peta mereka dan arah matahari, mereka melakukan perjalanan siang dan malam untuk bergegas ke sana. Provinsi Andro. Seperti yang dijelaskan Yue sebelumnya, semakin mereka pergi ke timur, semakin santai para penjaga. Namun, populasinya meningkat. Itu karena, pantai timur adalah jalur kehidupan para iblis. Tanpa cadangan ikan di pesisir, para iblis pasti sudah lama menyerah pada aliansi kuil. Seluruh perjalanan itu tanpa hambatan besar. Ketika mereka bertemu iblis, mereka akan mengandalkan status klan setan bulan untuk menyembunyikan diri dan berhasil melewatinya. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di alam liar, tetapi kecepatan mereka masih sangat cepat. Tetapi untuk tujuan keamanan, mereka tidak menggunakan sayap spiritual mereka. 15 hari kemudian, mereka akhirnya memasuki Provinsi Andromalius. Rawa-rawa kesuraman terletak di bagian utara provinsi, jadi mereka pergi ke utara. Meskipun semuanya berjalan lancar, Long Hao Chen masih merasa tidak nyaman, karena Caer tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebaliknya, dia menjadi lebih diam dan lebih bingung daripada awalnya. Hanya menemani Long Hao Chen dalam keheningan setiap hari, dia akan melihat hal-hal yang tampak baru dan aneh baginya, menyebabkan dia sering menunjukkan tatapan tak berdaya padanya. Setiap kali ini terjadi, dia akan merasa kesulitan bernapas karena rasa sakit. Tapi dia juga tidak terlalu memperhatikannya. Jika dia menjadi terlalu intim, Caer akan diintimidasi dan menghindarinya. Padahal, dia untungnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan melawannya. Caer tampak tidak percaya pada semua orang, hanya menaruh kepercayaan pada Long Hao Chen. Selain itu, dia kadang sakit kepala, dan setiap kali ini terjadi, wajahnya menjadi sangat pucat, dan energi spiritual di tubuhnya akan berfluktuasi dengan hebat. Long Hao Chen sesekali memeriksa energi spiritual Caer. Meskipun Caer tidak berkultivasi dengan teliti, energi spiritualnya meningkat dengan cepat, totalnya melebihi 8.500 unit, seolah-olah langsung menuju tanda 10.000 unit. Berdasarkan kecepatan ini, tidak kurang dari setengah tahun, dia akan mencapai kemacetan antara langkah ke-6 dan ke-7. Mengenai kondisinya saat ini, Long Hao Chen benar-benar tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah merawatnya dengan baik dan membiarkannya pulih sendiri. Tetapi penderitaannya saat ini membuat Long Hao Chen merasa bahwa dia sangat jauh dari kesehatan penuh sehingga sepertinya akan pulih sepenuhnya selamanya. Melihat tanah di padang gurun, Long Hao Chen menghentikan langkahnya, mengerutkan alisnya. Tidak heran kedua belah pihak cocok satu sama lain kekuatannya dengan baik meskipun iblis terus menyerang. Jadi, mereka memiliki begitu banyak sumber daya di belakang mereka. Titik lemah terbesar iblis adalah kurangnya sumber daya produktif. Hal ini menyebabkan kekurangan yang parah di berbagai daerah. Pertama, makanan mereka, kemudian, area yang dapat dihuni dan kemudian potensi bawaan mereka. Hal-hal ini tampaknya mudah untuk diselesaikan tetapi penuh dengan komplikasi. Hanya kekurangan makanan menyebabkan banyak masalah bahkan makhluk yang dikuasai seperti Demon God Emperor. Di sebelah timur benua, tanahnya subur. Long Hao Chen melihat hamparan rumput yang luas. Jika tanah subur seperti itu digunakan untuk bercocok tanam, niscaya akan menghasilkan panen yang besar, memuaskan kelaparan ratusan ribu orang. Meskipun tidak ada statistik pasti, menurut evaluasi aliansi kuil, seperempat wilayah di bawah aliansi kuil menghasilkan setidaknya 10 kali lebih banyak makanan setiap tahun daripada seluruh wilayah iblis yang diproduksi pada tahun tersebut. Padahal, populasi manusia hanya sepertiga dari total populasi iblis, dan inilah alasan mengapa iblis kadang-kadang harus mengurangi jumlah orang mereka melalui perang. Iblis peringkat rendah berkembang biak dengan kecepatan yang mencengangkan, sehingga membuat masalah mereka tentang makanan menjadi lebih mengerikan. Kapten, apakah kita masih jauh dari rawa? Han Yu bertanya pada Long Hao Chen dari dekat. Dia menjawab, kami berada sekitar 200 km lagi. Jika semuanya berjalan dengan baik, kami akan mencapai tujuan kami besok. Namun, kita harus pergi ke tempat ini dulu. Mengatakan ini, dia mengeluarkan peta dan menunjuk ke sebuah titik. Ini adalah, Han Yu mengangkat kepalanya dengan takjub, kota iblis? Long Hao Chen mengangguk, ini adalah kota kecil yang bahkan tidak memiliki nama. Setiap orang pasti kelelahan karena perjalanan yang berkelanjutan. Kami sangat mungkin akan menghadapi dewa iblis,
jadi lebih baik jika semua orang sembuh dan berada dalam kondisi optimal mereka. Pertempuran yang baik membutuhkan seseorang untuk mengasah pedangnya terlebih dahulu, dan tidak bertindak terlalu bersemangat. Sebenarnya, tinggal Dewa Ular Iblis di rawa kesuraman bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Setelah seharian beristirahat di kota kecil ini, tidak akan ada kata terlambat untuk pergi ke rawa. Mendengarkan Long Hao Chen, semua orang mengangguk. Bagi mereka, ksatria muda ini adalah kapten luar biasa yang perintahnya mereka terima dengan sukarela dan patuhi. Ini adalah gengsi yang dia bangun tanpa henti dengan kemampuannya sendiri. Ayo lakukan sesuatu yang baru. Mata Long Hao Chen berbinar, segera mengungkapkan 3 pancaran yang keluar dari tubuhnya. Pertama, kilatan keemasan, keluar dari Yating, muncul di depan semua orang, dan kemudian 2 sosok familiar mengikuti, penjaga suci ke-12 yang tinggi dan kerangka biru sedingin es yang terlihat seperti manusia yang dikenal sebagai pengawal suci ke-11. Dari suatu tempat, Long Hao Chen mengeluarkan beberapa jubah dan menyerahkannya, mengisyaratkan mereka untuk memakainya. Jubah ini dipesan khusus untuk mereka, dan dengan sangat cepat, Yating dan para pengawal suci bersembunyi di dalamnya, dan selama mereka tetap menundukkan kepala, tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka. Lin Xin bertanya dengan heran, "Bos, kapan jubah ini dibuat?" Long Hao Chen menjawab dengan sedikit senyuman, "Itu selama periode istirahat yang kami miliki di kota mayor Jakues. Saya meminta spesialis dari bagian tim untuk membuat jubah ini. Mereka seharusnya berguna untuk saat ini." Masing-masing dari mereka saling melirik, tapi dengan sangat cepat, Han Yu adalah orang pertama yang menyadari, "Haha, sekarang ini membuat kita menjadi 10 orang. Mari kita lihat apakah setan ini dapat mengenali kita." Di jalan mereka di sini, mereka terlibat dalam beberapa pertempuran skala kecil. Ini karena, meskipun mereka menyamar sebagai Moon Demons, karena mereka ada 7, terkadang penjaga meminta mereka untuk menunjukkan atribut elemen mereka, yang membuat mereka tidak punya pilihan. Tetapi untuk membunuh mereka dan bergerak maju. Alasan mengapa Long Hao Chen memiliki ke-11, dan pengawal suci ke-12 dan Yating bergabung dalam pertempuran, bukankah itu justru membuat mereka menjadi kelompok 10 orang? Menjadi nomor yang sama dengan pasukan penghilang pemburu setan dan dengan penyamaran mereka sebagai setan bulan, mereka akan dengan mudah disalahartikan sebagai penghapus pemburu setan. Ukuran 3 meter dari pengawal suci ke-11 tidak seberapa. Di antara iblis, ukuran seperti ini bukanlah hal yang langka untuk dilihat. Kami pergi. Semua orang kembali ke jalan, formasi mereka juga berubah. Long Hao Chen berada di depan seperti sebelumnya, dengan Kair mengikuti tepat di belakang dan di kedua sisi ada Wang Yuan dan Sima Xian, lalu Han Yu, dengan Chen Yinger, Lin Xin, pengawal suci ke-11, dan Yating di tengah formasi mereka, diikuti oleh pengawal suci ke-12 yang berdiri di belakang, sangat meningkatkan jumlah orang di tengah formasi mereka. Tim seperti itu jauh melebihi kemampuan pasukan pemburu iblis biasa dalam serangan sihir. Hanya pengawal suci ke-11 saja yang dapat dianggap memiliki kekuatan 2 penyihir dari langkah ke-7. Karena kehadiran mereka, Long Hao Chen memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menantang Dewa Iblis. Dengan sangat cepat, mereka mencapai kota kecil yang ditunjukkan oleh Long Hao Chen di peta. Seseorang hanya bisa setuju bahwa peta rincin yang Yue Ye berikan pada Long Hao Chen ini sangat berguna. Tepat setelah memasuki kota, mereka dihentikan oleh tentara iblis. Provinsi Andro menjadi wilayah klan ular iblis, para prajurit ini secara alami adalah klannya. Ular iblis benar-benar memiliki tubuh yang aneh. Mereka tidak memiliki kaki tetapi tubuh bagian atas mereka mirip dengan manusia, hanya saja jauh lebih ramping. Adapun bagian bawah mereka, ada ekor besar yang bergerak di lantai. Tetapi individu tanpa kaki ini tidak boleh melihat ke bawah, mereka mahir mengatur tubuh mereka untuk bergerak di medan apapun. Bahkan di dalam air, mereka sangat cepat, sehingga ular iblis ditempatkan di provinsi pesisir timur. Tim kecil ini terdiri dari lebih dari selusin ular iblis dan dipimpin oleh yang sangat kuat, yang ekor dan punggungnya mencapai ketinggian total lebih dari 4 meter. Ujung depan ekornya, berdiri di depan tubuh bagian atasnya, mencapai panjang lebih dari 2 meter, dan di tangannya, ia memegang trisula. "Kamu siapa? Lepaskan jubah ini." Ular iblis yang kuat itu berteriak, memperlihatkan sepasang mata 3 warna dengan pupil hijau tua, memancar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Trisula di tangannya ditujukan ke kelompok Long Hao Chen. Long Hao Chen mengangkat kepalanya, melepas jubah yang menutupi wajahnya, penghilang perburuan iblis sedang bekerja. "Apakah kamu mencari kematian?" Melihat mata ungu Long Hao Chen, ular-ular itu juga tercengang. Dari penampilan tampan Long Hao Chen dan mata ungu, mereka sudah bisa mengerti banyak.
Namun, ular iblis ini sangat berhati-hati, dan melanjutkan dengan nada tertahan, tolong keluarkan bukti identitas. Penghapus pemburu setan memiliki ubin penghapus pemburu setan sendiri. Provinsi Tengah memberi perintah untuk menunjukkannya, karena sekarang ada beberapa pemburu iblis manusia yang berpura-pura menjadi setan bulan yang menyusup ke wilayah iblis. Orang celaka, berteriak dalam kemarahan, Long Hao Chen dengan ringan melambaikan tangannya. Segera, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak dari punggungnya, saat nafas kegelapan memenuhi udara dengan kekuatan. Kekuatan penindas yang sangat besar membuat 10 ular iblis hampir seketika menjadi pucat karena ketakutan, tersandung dengan sangat tergesa-gesa. Suara sedingin es terdengar dari punggung Long Hao Chen, apakah kamu masih membutuhkan lebih banyak bukti? Atau apakah Anda ingin wanita ini menunjukkan kepada Anda apa itu naga iblis? Jika Anda berani memblokir pasukan penghilang Demon Hunter kami, itu saja. Merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari naga iblis itu, bagaimana mungkin ular iblis ini berani bersikeras? Menarik ke samping dengan panik, mereka segera merangkak ke tanah, tidak berbicara sepatah kata pun saat tubuh mereka gemetar. Tingkat keberadaan apa naga iblis itu? Salah satu pembangkit tenaga naga iblis akan menjadi eksistensi mengerikan yang tidak diragukan lagi harus mereka sujud. Karena takut mereka akan membuat para penguasa Provinsi Tengah atau penguasa seluruh ras mereka marah, seluruh klan mereka sangat mungkin terlibat. Penampilan kekuatannya menghilang, gadis yang dingin itu bertanya dengan dingin, dan Andromalius. Apakah dia masih di Rawa Kesuraman? 118. Rawa Kesuraman, Tanah Kematian, Ya, Tuan Dewa Iblis masih di sana. Ular iblis besar yang memimpin mereka menjawab dengan hormat. Enyah. Mendengar kata-kata ini, ular iblis berlari dengan ekor tebal di belakang punggung mereka. Long Hao Chen mengangkat tangannya, mengacungkan jempol, dan Chen Yinger menjawab dengan senyum bahagia, keterampilan akting saya meningkat, bukan? Tertawa pelan, Lin Xin berkomentar, itu cukup mengesankan, Ratu Naga Iblis Nyonya. Menipu semua iblis hanya dengan mengandalkan penampilan luar Moon Demons tidak mungkin. Kali ini, kelompok Long Hao Chen telah berada di wilayah iblis tidak hanya untuk 1 atau 2 hari, dan secara alami memiliki sarana perlindungan mereka sendiri. Babi harta karun gambar cermin Chen Yinger secara alami adalah pemicu tindakan ini. Dengan mengandalkan kemampuan menyalinnya yang kuat, trik menyelinap lewat pelepasan aura kegelapan telah diuji dan disetujui. Meskipun mereka juga memiliki misi yang terdiri dari membunuh 100 ular iblis, waktunya jelas belum tiba. Sementara itu, mereka memastikan kebenaran informasi lokasi Andromalius. Kota kecil ini ramai, dan sedikit lebih hidup daripada beberapa kota di wilayah iblis. Di jalanan, aliran iblis tak berujung bergerak, di antaranya ular iblis yang paling umum. Di antara klan lain, mayoritas secara alami adalah iblis berbilah ganda. Mungkin karena tempat ini relatif kecil, pintu masuknya tidak terbatas pada iblis berbilah ganda seperti yang ada di kota-kota besar. Begitu mereka memasuki kota, penampilan Long Hao Chen dengan cepat menarik banyak perhatian. Namun, menjadi sasaran tatapan ingin tahu bukanlah hal yang baik. Menyelesaikan masalah ini sangat sederhana, hanya dengan memancarkan aura naga iblis, dengan Long Hao Chen menindaklanjuti dengan beberapa kata, siapapun yang menanyai mereka akan merasakan ancaman mematikan. Dengan cara ini, mereka menjadi subjek teror yang umum. Barang-barang yang dapat dibeli di kota kecil ini relatif terbatas. Bagi iblis, tampaknya tidak ada gagasan tentang uang, dan semuanya diperoleh melalui barter. Long Hao Chen segera mengeluarkan beberapa kristal binatang ajaib untuk ditukar dengan air bersih dan ikan kering. Dia juga berhasil membeli beberapa buah dengan keberuntungan. Kemudian semua orang mencari kamar yang relatif bersih untuk beristirahat. Semua orang merasa agak lelah karena perjalanan berat mereka, dan berbalik lebih awal. Kair, Wang Yuan dan Chen Yinger berbagi kamar. Meskipun ingatannya hilang, Kair tampaknya menjadi lebih ketat dari sebelumnya mengenai masalah antara anak laki-laki dan perempuan, dan bahkan Long Hao Chen, yang paling akrab dengannya, tidak bisa terlalu dekat dengannya karena menjadi seorang manusia. Setelah makan sederhana, hal terpenting yang ada di benak setiap orang adalah segera mandi air panas. Setelah istirahat malam yang nyenyak, semua orang berkumpul keesokan harinya. Setelah istirahat malam yang nyenyak, semua orang bersinar dengan kesehatan dan kekuatan. Tentu saja, tidak banyak perubahan pada Yating dan kedua pengawal suci. Long Hao Chen memanggil rekan-rekannya ke kamarnya, hari ini, kita akan pergi ke Swarm of Gloom. Beberapa saat yang lalu, saya ingin membeli peta rawa yang terperinci, tetapi saya tidak berhasil. Saya bertanya-tanya tentang situasi di rawa-rawa kesuraman, dan mengetahui bahwa bagi iblis dari kota kecil ini, rawa kesuraman adalah tempat yang sangat menakutkan.
Tidak hanya membuat orang terjebak di rawa, tapi juga penuh dengan gas rawa. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bisa diracuni, dan bahkan iblis ular dengan ketahanan yang kuat terhadap racun tidak dapat menahan racun ini. Tidak hanya itu, tetapi di Swamp of Gloom adalah rumah dari beberapa binatang ajaib yang sangat kuat, dan bahkan binatang ajaib dari peringkat ke-10 dikabarkan ada di sana. Saya pikir ini juga alasan mengapa iblis ular iblis Andromalius tidak keluar setelah tinggal di sana begitu lama. Hal yang ingin dia temukan pasti sangat berharga, apalagi rawa-rawa pasti tempat yang sulit untuk dia tangani. Setelah kita memasuki rawa-rawa, niscaya kita akan menemui bahaya besar. Semua orang akan tetap bersama, dan jika ada yang salah, semua orang harus mendengarkan perintah saya, dan menghindari pertengkaran yang tidak perlu, mengerti? Semua orang mengangguk, karena rute pelarian mereka melalui Tower of Eternity, mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Bagaimanapun, situasi seperti kebangkitan Kair baru saja, tidak mungkin terjadi sekali lagi. Menurut pertumbuhan budidaya Long Hao Chen, kendalinya atas menara keabadian juga terus meningkat, yang membantu meningkatkan kecepatan dan jumlah orang yang bisa dia teleportasi. Bos, lalu kapan kita akan bertindak? Sima Xian bertanya. Long Hao Chen menjawab, jangan terburu-buru. The Swamp of Gloom tidak jauh dari sini, dan tengah hari adalah saat tingkat gas rawa paling rendah. Kami akan menunggu saat ini, ketika sebagian dari rawa-rawa meleleh oleh sinar matahari, untuk masuk. Han Yu, Lin Xin, kalian berdua akan membentuk sebuah tim. Sima, kamu dan aku akan menjadi satu tim. Kami akan kembali untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang situasi di rawa-rawa kesuraman. Kalaupun kita hanya belajar sedikit, itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita semua akan kembali ke hotel 1 jam kemudian, sebelum berangkat ke Swamp of Gloom. Yuan, Yinger, kalian berdua akan menjaga Kair. Kedua gadis itu mengangguk, dan Long Hao Chen juga meninggalkan dua penjaga suci. Keempat pria itu meninggalkan hotel, dan melakukan penyelidikan diam-diam di kota. 1 jam berlalu dengan sangat cepat. Setelah kelompok Long Hao Chen kembali ke hotel, mereka meringkas berita yang mereka dapatkan sama sekali. Informasi yang berguna mengenai situasi sebenarnya di dalam Swamp of Gloom sangat jarang dan sulit didapat, karena ini adalah tempat yang sangat berbahaya di mana tingkat kelangsungan hidup iblis tidak tinggi. Dengan demikian, rawa kesuraman mendapatkan nama tanah kematian. Bahkan dengan mengandalkan keunggulan kemampuan manuver mereka di medan apapun, iblis klan ular iblis tidak masuk sembarangan. Semua orang mengatur barang-barang mereka, dan mereka berangkat di bawah pimpinan Long Hao Chen. Hari ini, cuacanya cukup bagus. Matahari bersinar terang, tetapi di dalam perbatasan wilayah iblis, bahkan pada hari yang cerah dan cerah, burung jarang terlihat, karena semua burung dan binatang ajaib yang terbang telah dimakan oleh setan selama ribuan tahun terakhir. Bagaimana mungkin masih ada hewan hidup yang tersisa? Setelah tiba, mereka memperhatikan bahwa udara berubah jauh lebih lembab daripada di tanah terbuka, dan rawa-rawa itu tidak terlalu besar. Menurut peta, jika mereka terus ke timur, mereka akan mencapai pantai setelah kurang dari 250 km. Di sana, banyak iblis yang bertugas memancing. Menurut informasi dari setan, daerah pesisir sudah jarang ikan karena perburuan yang ekstensif oleh setan. Sangat sering, mereka tidak punya pilihan selain berburu makhluk lain dari laut untuk dijadikan makanan bagi mereka. Untuk menjamin penangkapan sejumlah ikan, bahkan beberapa setan dari langkah ke-9 bergabung dengan barisan pemburu. Mungkin itu karena tanah kematian yang disebut rawa-rawa kesuraman ini sangat menakutkan, tetapi semakin dekat mereka, mereka semakin sedikit bertemu dengan setan. Sementara semua orang melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, 1 jam berlalu dan siang pun tiba. Udara menjadi semakin lembab, dan tanah perlahan mulai melunak. Kadang-kadang, bau busuk menyerang hidung mereka. Mereka berada di Swamp of Gloom. Setelah berjalan setengah jam, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Namun, semua orang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi yang berbeda. Hanya dengan melihat dari kejauhan, mereka semua bisa merasakan teror dari negeri kematian ini. Jauh, kabut hijau yang luas menutupi area yang sangat luas ini. Kabut hijau ini seakan tidak terganggu sejak dahulu kala, bahkan ketika bermandikan sinar matahari, tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa semakin dekat mereka ke kabut, semakin dalam warnanya. Saat mencapai tepi kabut itu, tanah menjadi hitam, dan sesekali, beberapa gelembung berlumpur naik dari bercak basah. Mereka mengeluarkan bau aneh bersama dengan kelembaban yang menopang kabut.
Ukuran Swarm of Gloom pada dasarnya tidak jelas, dan ketika Long Hao Chen terutama naik ke langit setelah melepaskan sayap spiritualnya, dia menemukan keheranannya bahwa semakin dekat mereka ke kabut, semakin dalam warnanya. Kepadatannya meningkat hingga mencapai kedalaman rawa-rawa Gloom, yang warnanya hijau tua. Adapun ukuran rawa-rawa ini, dia tidak dapat memperkirakannya, karena konsentrasi kabut yang berlebihan, garis pandangnya terhalang. Kembali ke tanah, Long Hao Chen mengumpulkan rekan-rekannya, dan mengatakan kepada mereka dengan suara yang dalam, sepertinya rawa kesuraman ini bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang kita bayangkan. Setiap orang lebih berhati-hati saat Anda bertindak. Saat di dalam, visibilitas kita akan sangat mungkin terpengaruh sampai batas tertentu, jadi jangan tersesat, dan tetaplah dekat dengan saya. Saya akan menggunakan sihir cahaya untuk membubarkan kabut. Jika kami diserang, tetaplah dekat dengan saya sebanyak mungkin. Kami pertama-tama akan melihat tepi rawa, dan kemudian mencoba masuk. Han Yu menjawab, Kapten, bagaimana kalau membiarkanku membubarkan kabut? Sebagai inti dari tim, membiarkan Anda mempertahankan kekuatan Anda harus menjadi prioritas kami. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, menjawab, jangan khawatir. Saya telah menerobos ke langkah ke-7 dan membuka 3 rongga spiritual. Kecepatan pemulihan energi spiritual saya sekarang jauh lebih cepat dari Anda. Ini benar-benar bukan apa-apa. Ayo pergi sekarang. Kelompok 7 ditemani oleh 2 penjaga suci dan Yating mengikuti, maju ke tepi rawa dengan cepat. Semakin dekat mereka ke Swarm of Gloom, semakin lembut tanah di bawah kaki mereka. Saat memasuki tepinya, permukaan di bawah kaki mereka terasa seperti bergerak di atas pasir apung. Pada saat itu, pengawal suci ke-11 menunjukkan kegunaannya yang luar biasa. Melepaskan energi dingin di tanah tanpa kesulitan, dia langsung mengubah air di rawa menjadi es, yang bisa menahan beban semua orang. Sementara itu, cahaya keemasan gelap menyebar dari tubuh Long Hao Chen, menyelimuti seluruh kelompok. Itu adalah mantra cahaya dari langkah ketiga, mantel suci. Alasan mengapa dia menggunakan mantel suci alih-alih mantel cahaya ilahi adalah karena kekuatan pertahanan yang pertama jauh lebih besar, dan itu juga memiliki efek penyembuhan dan pelestarian. Selanjutnya, Long Hao Chen menambahkan pemahamannya tentang teknik riak cahaya, dan oleh karena itu, tidak hanya menyerap lebih banyak esensi cahaya, tetapi juga meningkatkan kekuatan pertahanannya menjadi mantra pada langkah keempat. Selama mereka tidak menghadapi serangan yang sangat kuat, mantel suci miliknya memberikan pertahanan. Di atas ini, manfaat terbesar dari mantel suci adalah bahwa area yang tercakup oleh butiran ini dapat diubah tergantung pada jumlah energi spiritual yang dikeluarkan. Visibilitas di dalam rawa tidak bagus, jadi Long Hao Chen secara alami membuat mantel suci sedikit lebih besar. Dengan peningkatan energi spiritual internalnya di atas 10.000 unit, dan 2 rongga spiritual lagi, di antara alis dan perutnya, konsentrasi energi spiritual di rongga tersebut mulai meningkat. Sekarang, kecepatan kultivasi Long Hao Chen menjadi jauh lebih cepat daripada saat dia masih di langkah ke-6. Pertumbuhan kekuatannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Hanya dalam setengah bulan, energi spiritualnya sudah mendekati 11.000 unit. Bab 419. Rawa Kesuraman, Tanah Kematian, 2. Di bawah dorongan mantel suci, kabut beracun disingkirkan, dan meskipun udaranya masih berlumpur, setidaknya racun tidak dapat menembus bagian dalam mantel suci. Jika ini hanya mantel suci biasa, beberapa efek korosif dari racun masih akan memengaruhinya, tetapi riak cahaya melengkapi mantel suci membuatnya berbeda. Melalui getaran konstan, racun didorong menjauh, membuatnya tidak dapat menempel ke permukaan penghalang. Merasakan konsumsi energi spiritualnya, Long Hao Chen memperhatikan bahwa konsumsinya jauh lebih rendah daripada tingkat pemulihannya. Mengangguk ke rekan-rekannya, dia memimpin, berjalan lebih dalam ke rawa-rawa kegelapan dengan perisai suci agung dan cahaya riak di tangannya. Kontrol dari pengawal suci ke-11 atas sihir es sangat terampil. Saat semua orang berjalan maju, area yang dia lewati tetap kokoh untuk beberapa waktu, dan hanya perlahan-lahan mendapatkan kembali karakteristik rawa aslinya. Dengan bantuan mantel suci Long Hao Chen, skuad pemburu iblis kelas 64 memasuki rawa-rawa dengan lancar. Di dalam, rawa itu sangat gelap, dan sinar matahari sulit untuk menembus kabut. Setelah berjalan kira-kira 100 meter, Long Hao Chen menghentikan langkahnya, melihat sekeliling. Rawa berisi banyak sekali tanaman, kebanyakan tanaman merambat yang berakar di dalam tanah berlumpur. Warna tanaman merambat ini sangat mirip dengan gas rawa yang beracun. Han Yu, jika kita disergap dan mantel suciku rusak, buatlah mantel suci lain untuk melindungi semua orang. Pada saat itu, harap ingat untuk menutup mata dan mencoba menghindari menghirup racun apapun. Iya, Han Yu setuju.
Meskipun racun ini mungkin tidak akan terlalu berbahaya bagi pembangkit tenaga listrik langkah ke-6 seperti mereka, lebih baik berhati-hati. Layar yang hati-hati akan membuat kapal bertahan selama 10.000 tahun. Tepat ketika Long Hao Chen berbicara, matanya tiba-tiba melebar, dan tatapannya melesat ke depan. Yating segera merasakan niatnya, dan mengarahkan cahaya putih ke arah itu. Dengan raungan rendah, sosok besar menyerbu ke arah Long Hao Chen. Kabut begitu tebal sehingga hanya ketika musuh ini bentrok dengan mantel suci, semua orang dapat melihat penampilannya. Itu adalah kadal besar, berwarna emas gelap seluruhnya, dengan nanah di seluruh kulitnya, dan sepasang mata berwarna hijau tua yang sangat menyeramkan. Membuka mulutnya, itu mengarahkan giginya yang menggeram ke Long Hao Chen. Tanggapan Long Hao Chen sangat cepat. Saat mantel suci bagian luar menghilang secara tiba-tiba, perisai suci agung menyala putih. Ini adalah hasil dari dilepaskannya teknik pedang suci dan pesta perisai, menyambut kadal yang bergegas itu. Dengan suara ledakan yang pengap, kadal itu jatuh, tapi Long Hao Chen tidak bergerak satu langkah pun. Rippling Light di tangan kanannya baru saja melakukan tebasan secepat kilat, menggambar busur cahaya anggun di udara, mengeksekusi Lightron yang dikombinasikan dengan Holy Fire, dengan kasar memotong leher kadal itu. Dengan pop, darah mengalir dan kepala kadal itu terpisah dari tubuhnya. Darahnya berwarna kuning kehijauan, dan tampak memuakkan. Setelah dipotong sampai mati, jenazahnya perlahan-lahan tenggelam ke rawa berlumpur, menghasilkan serangkaian gelembung. Lin Xin mengeluarkan komentar dengan suara rendah, bukankah itu kerabat Hao? Wang Yuan menatapnya kosong. Jika Anda memiliki komentar seperti itu, Anda harus memberitahu mereka secara langsung kepada Hao. Long Hao Chen menyatakan, ini harus menjadi binatang ajaib dari peringkat kelima, dan dari tipe beracun. Saya kira beberapa makhluk dari rawa bermutasi karena lingkungan mereka. Untuk satria lain, bahkan pada tahap ketujuh dari kultivasi, Lighton seharusnya tidak dapat langsung membunuh binatang ajaib dari peringkat kelima, setara dengan pembangkit tenaga listrik pada langkah keempat. Tapi Lighton Long Hao Chen mengandung riak cahaya dan api suci, dengan tambahan properti menggandakan kekuatan serangan dari Rippling Light. Dengan serangan mematikan instan ini, dia menentukan kekuatan kadal ini dalam waktu sesingkat mungkin. Tuan, saya bisa membuat lingkungan lebih bersih. Suara rendah pengawal suci ke-11 terdengar. Long Hao Chen memberinya pandangan terkejut, dan mengangguk sebagai jawaban, oke. Namun, Anda harus menghemat energi spiritual Anda sebanyak mungkin. Pengawal suci ke-11 menjawab, inti air di sini padat, jadi tidak akan menghabiskan banyak energi. Mengatakan itu, dia melambaikan tongkat di tangannya, dan dengan nyanyian yang dalam dan rendah, cahaya berwarna biru tua menyebar keluar. Penjaga suci ke-11 ini meluncurkan mantra lebih cepat dari Long Hao Chen yang pernah melihat siapapun merapal mantra. Bersamaan dengan keluarnya pancaran cahaya biru tua itu datang beberapa suara gemerisik di udara, dan pemandangan aneh terjadi. Kabut beracun di sekitarnya benar-benar menipis dengan kecepatan ekstrim, dan seketika, area dalam radius 50 meter di sekitarnya menjadi sangat jelas. Kabut beracun pada dasarnya terbuat dari campuran uap dan racun, dan ketika pengawal suci ke-11 membekukan air di udara, dia secara alami membersihkan racunnya juga. Long Hao Chen juga menemukan bahwa kerucut es yang jatuh ke tanah menurunkan suhu sekitarnya, yang mengurangi output energi spiritual penjaga suci ke-11. Ketajaman ini benar-benar mengagumkan. Sejak Long Hao Chen memperhatikannya, Lin Xin juga melakukannya. Sebagai seorang mage, dia selalu percaya bahwa kontrolnya sendiri atas sihir cukup bagus. Tapi dibandingkan dengan pengawal suci ke-11, dia masih lebih rendah. Oleh karena itu, dia dengan tegas mundur selangkah sampai dia berdiri di belakang pengawal suci ke-11, dan diam-diam mengamati dan merasakan semua gerakannya, memahami sifatnya sebagai penyihir. Yating juga menjadi sadar akan hal itu, memiliki kesadaran diri sendiri. Meskipun perkembangannya sebagian besar berasal dari kekuatan mental Long Hao Chen, kemampuan belajarnya sama sekali tidak lemah. Yating mencapai kesimpulan bahwa pada aspek kemurnian unsur, dia harus jauh di atas pengawal suci ke-11 ini, dan karena Long Hao Chen menerobos ke langkah ke-7, hal yang sama berlaku untuknya. Salah satu manfaat dari perpaduan kompor spiritual yang terjadi di surga ilusi adalah memungkinkannya untuk mendapatkan kondisi kompor spiritual yang sepenuhnya matang. Dalam beberapa hal, dia bahkan menjadi peri yang sangat maju, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa hidupnya adalah bagian dari Long Hao Chen. Namun, pada aspek kontrol dan penggunaan kekuatan sihirnya, Yating menemukan bahwa dia jauh lebih rendah dari penjaga suci ke-11 kerangka ini. Baik dalam aspek teoritis maupun dalam pengendalian praktis, jarak keduanya seperti siang dan malam.
Pengawal suci ke-11 tidak menyadari pengawasan mereka. Dia hanya melakukan tugasnya, dan kembali diam lagi setelah menyelesaikan sihirnya. Long Hao Chen menoleh untuk mengacungkan jempol kepada pengawal suci ke-11 ini, dan kemudian melanjutkan kemajuannya, memimpin kelompok. Dengan ledakan kekuatan sihir dari pengawal suci ke-11, visibilitas mereka meningkat pesat, dan kekuatan penindasan yang mereka rasakan setelah memasuki rawa kesuraman melemah. Mata adalah jendela jiwa. Indera lain untuk sementara dapat mengambil alih tugas mata seseorang, tetapi hampir semua orang secara tidak sadar hanya akan mempercayai apa yang mereka lihat. Tetapi jika dihadapkan pada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, mereka akan dengan mudah menjadi gugup. Tentu saja, ini tidak terjadi pada Kair sebelum kehilangan ingatannya. Semakin mereka maju, semakin tebal kabut yang mengelilingi mereka. Kerucut es yang jatuh juga mulai bertambah jumlahnya, tetapi bertentangan dengan ekspektasi, kendali pengawal suci ke-11 atas lingkungan tidak melemah. Tanaman yang mengelilinginya sangat bervariasi, tidak hanya sebatas tanaman rambat lagi. Beberapa bunga dan buah istimewa muncul, dan jalan setapak mulai berbatu. Secara akurat, tidak ada jalan setelah memasuki Swarm of Gloom, dan jalan itu hanya terdiri dari cara Long Hao Chen melewatinya. Tanaman merambat di sekitarnya sangat kuat, membutuhkan setidaknya 2 atau 3 light tone yang diperkuat oleh Ripples of Light untuk memotongnya. Pekerjaan ini kembali dilakukan oleh Long Hao Chen sendiri atas perintahnya sendiri, dengan yang lain berjaga-jaga. Di tempat yang berbahaya seperti itu, tidak ada yang lebih penting dari keselamatan pribadi. Kair diam-diam mengikuti di punggung Long Hao Chen. Melihat pemuda yang sangat muda ini terus mengayunkan pedangnya, untuk membuka jalan bagi rekan-rekannya, ketakutan di matanya menghilang secara bertahap. Perasaan aman dari dilindungi oleh orang lain muncul kembali, dan beberapa hal yang tak terlukiskan tampaknya muncul dalam dirinya. Sesekali hatinya sakit dan kepalanya sakit seakan mencoba mengingat keberadaan pria ini. Perlahan, kepercayaannya pada Long Hao Chen meningkat, dan suasana hatinya tidak seburuk ketika dia bangun setelah kehilangan ingatannya. Setidaknya, dia tidak merasakan ancaman apapun dari orang-orang yang menemaninya. Meski menjadi amnesia, kecerdasan Kair masih utuh. Dia jelas merasakan bahwa jika, setelah kehilangan ingatannya, orang-orang ini tidak ada di sisinya, maka dia akan benar-benar sengsara. Cukup bagus bahwa mereka ada di sisinya. Tepat saat Kair membiarkan pikirannya menjadi liar, Long Hao Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada yang salah. Dia bisa merasakan semua lingkungan dalam pikirannya, tapi tidak bisa menemukan apa yang salah. Namun, perasaan ini tumbuh semakin kuat, dan tampak seperti sebelumnya, ketika mereka telah dikelilingi oleh 6 regu Demon Hunter Remover, meski tidak terasa sekuat itu. Ini adalah perasaan bahaya secara naluriah. Ekspresi Long Hao Chen tiba-tiba menjadi parah, dan dia berteriak keras, "Kair, hati-hati." Tiba-tiba mundur, punggungnya yang lebar menabrak Kair. Meskipun Kair menderita amnesia, naluri bertarungnya masih ada. Ketika Long Hao Chen memukulnya begitu tiba-tiba, tangan kanannya tanpa sadar didorong ke punggungnya. Meminjam kekuatan dari dorongan itu, dia langsung mencapai perbatasan mantel suci. Sama seperti dia sangat terkejut, sebuah kepala besar keluar dari rawa-rawa di bawah, menyerang Long Hao Chen dari tanah, dan menjatuhkannya kembali. Setelah kepala besar itu mendorongnya menjauh, dia mengikutinya di udara, dan membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan celah selebar 2 meter. Itu adalah ular besar berwarna hijau tua, yang bagian berlumpurnya memiliki panjang lebih dari 15 meter, dan setebal kendi air. Adegan pembukaan mulutnya yang besar sudah cukup untuk memberikan kejutan yang menakutkan bagi siapapun. Penampilannya tanpa peringatan apapun, dan tidak ada yang merasakan kehadirannya. Itu terlalu mendadak. Dengan kilatan emas dari tubuh Long Hao Chen, 4 sayap spiritual tiba-tiba mendorongnya ke atas. Meskipun mantel suci rusak, api suci yang naik darinya menyingkirkan racun di sekitarnya tanpa kesulitan. Bab 420. Rawa Kesuraman, Tanah Kematian, 3. Dengan bantuan sayap spiritualnya, dia secara alami tidak membiarkan ular besar itu menelannya. Tubuhnya perlahan-lahan berhenti di udara, melakukan flip diikuti dengan kepakan sayap yang cerdas untuk membalik ke samping ke kiri, dan melintasi kepala besar ular itu. Tubuh raksasa dari ular besar itu kemudian jatuh ke tanah. Namun, keluar itu sederhana, kembali tidak akan mudah. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang dari skuad perburuan iblis kelas 64 komandan menyerang. Setelah bertarung bersama untuk waktu yang lama, mereka tetap tidak tergerak oleh serangan tiba-tiba. Para penyihir dengan cepat mundur, menciptakan jarak dari ular raksasa, dan dalam jarak dekat, Han Yu tidak segera menyerang, tetapi mengangkat pedang darah merah liarnya, mempertahankan para penyihir.
Sementara itu, prajurit jarak dekat lainnya semua mengarahkan serangan mereka ke ular raksasa itu. Wang Yuan adalah yang paling dekat, dan perisai perak besarnya meledak dengan berani, memotong ujung tajamnya dengan keras ke arah ular raksasa itu. Kekuatan ofensif dari Divine Soul Shield sangat bagus seperti biasa, dan meskipun dia tidak menyematkan semua kristal spasialnya, kekuatan Wang Yuan saat ini sudah cukup untuk memasukkan 2 kristal spasial di Divine Soul Shield dari awal hingga akhir tanpa terlalu besar. Dari konsumsi, sayangnya, ular raksasa itu juga memiliki pertahanan yang menakjubkan, dan kulitnya sangat tebal, sampai-sampai Divine Soul Shield tidak masuk lebih dalam dari 6 meter ke dalam kulitnya, sebelum dipaksa keluar oleh otot kuat dari ular. Meskipun demikian, masih mengeluarkan jus berwarna hijau tua. Serangan Wang Yuan hanyalah permulaan, dan diikuti oleh kilatan dari bola logam besar Sima Xian, mengenai tubuh ular raksasa itu, dan segera menghasilkan ledakan yang hebat. Ular raksasa yang ditembakkan tinggi di langit, menjerit sedih dari mulutnya yang besar. Meskipun Sima Xian tidak memicu kekuatan kompor spiritual guntur ungu ilahi, kekuatan destruktif perisai jiwa ilahinya terlalu besar, itu bisa peringkat di antara yang terbaik dari peralatan legendaris. Smash, Crush, dan Triple Blast. Bang, bang bang. Dengan 3 suara ledakan yang dahsyat, ular raksasa-raksasa itu dibombardir ke samping, berbaring miring, tergeletak di tengah ledakan, ular itu mengalami kerusakan besar. Kilatan berwarna merah menyala berlalu, dan serangan Asura dari pengawal suci ke-12 memotong luka yang disebabkan oleh Sima Xian yang berjarak lebih dari 1 meter. Teknik kutukan api Linsin dan tombak es dari pengawal suci ke-11 ditembakkan hampir pada saat yang sama, dan celah dalam kendali sihir sekali lagi terlihat. Kedua mantra ini ditembakkan hampir secara bersamaan, tetapi kutukan api Linsin sedikit lebih lambat. Tepat setelah terkena tombak es dari pengawal suci ke-11, ular raksasa itu tiba-tiba terhenti, sebelum dibombardir dengan kutukan api. Kekuatan besar membuat ular itu terkejut lagi, yang secara substansial meningkatkan luka di tubuhnya. Sementara itu, cahaya putih mendarat tanpa suara di ular besar itu, ditembakkan dari kompor spiritual suci Yating, atau lebih tepatnya kita harus mengatakan Long Hao Shen. Semua niat membunuh ular besar itu kemudian difokuskan pada Long Hao Chen saja. Tepat pada saat ini, suara dering tiba-tiba terdengar, kamu sedang mencari kematian. Segera, semua orang merasakan hawa dingin yang jernih melewati punggung mereka, dan aura pembantaian besar-besaran sebenarnya bahkan menyebabkan gas rawa beracun menyebar dengan cepat, seolah-olah meringkuk ketakutan, dengan kilatan abu-abu yang berkilau dan tembus cahaya. Ular raksasa yang jatuh bebas tiba-tiba terhenti, dan saat itu, suara pecah merdu terdengar di udara. Setelah itu, cairan hijau tua menyembur ke segala arah. Ular tebal itu sebenarnya terpotong tepat di tengah begitu saja. Faktanya, bahkan dengan semua orang menyerang, tubuhnya hanya terluka dan dalam proses ini, semua orang menyadari pertahanan menakjubkan dari ular raksasa ini. Tapi sekarang, itu dipotong dengan berani menjadi 2. Serangan tirani apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Pada suatu saat, mata Kair dipenuhi rasa dingin. Sama seperti sebelum keadaan amnesia, sabit dewa kematian di tangannya muncul di tangannya, seolah-olah menjadi satu dengan esensi dewa kematian. Tekanan mental yang mengerikan menimpa semua orang yang hadir, yang merasakan hawa dingin yang intens di udara. Tidak ada yang menyangka bahwa Kair yang mereka jaga, akan memilih waktu ini untuk kabur. Penghalang emas yang mempesona menyala kali ini, menyelimuti semua orang di dalam, dan percikan darah ular diblokir, dengan bantuan mantel suci Han Yu. Tentu saja, Long Hao Chen melihat semua ini. Hatinya segera dipenuhi dengan ekstasi yang luar biasa. Kair sembuh, namun, dia tidak bisa terus memikirkan hal ini pada saat berikutnya. Meskipun ular raksasa itu dipotong menjadi 2, serangannya masih tidak berhenti, seperti kata orang, bahwa kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh. Apalagi ular raksasa ini sudah hidup entah berapa tahun di rawa-rawa kesuraman. Dipotong, dan lebih jauh lagi dipengaruhi oleh aura pembantaian mengerikan yang dipancarkan dari sabit dewa kematian, tubuhnya rusak parah. Namun, ini tidak cukup untuk merenggut nyawanya. Dan sebenarnya, selama ia tetap berada di rawa, binatang ini akan memiliki kesempatan untuk pulih jika diberi waktu. Tetapi di bawah efek Sein Spiritual Stove, itu hanya mampu menargetkan Long Hao Chen, dan ular itu secara alami penuh dengan kebencian pahit terhadap manusia ini. Dengan keras membuka mulutnya yang lebar, bola berwarna hijau tua terbang menuju Long Hao Chen. Tepat ketika bola cahaya ini keluar, Long Hao Chen bisa merasakan bahaya yang sangat besar. Brilliant Holy Shield di tangannya segera bergerak, meluncurkan teknik perisai suci dan tembok perisai, 2 mantra pertahanan hebat diluncurkan bersamaan.
Dan saat bola cahaya itu sampai padanya, perisai suci agungnya diposisikan di depan dadanya, terhenti. Halangan ilahi. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan. Long Hao Chen masih memiliki Yating. Setelah tiba di punggung Long Hao Chen, Yating tiba-tiba berkedip dengan rantai lampu berbintang, keluar dari tongkatnya. Seketika mengembun menjadi bentuk tombak, ia memimpin untuk menyerang bola hijau tua itu. Brilliant Star Spear. Sejak saat dia melepaskan kompor sein spiritual tepat sebelumnya, Yating sedang melantunkan mantra ini. Melalui efek tarik kompor sein spiritual, dia muncul tepat di samping Long Hao Chen, dan segera menembakkan tombak bintang cemerlang. Dengan ledakan keras, bola hijau tua itu terhenti, dan bersama dengan cahaya bintang keemasan yang tak terhitung banyaknya yang tersebar, tombak bintang cemerlang didorong menjauh. Namun, situasi ular raksasa itu juga tidak baik, dan tubuh yang jatuh itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bang! Pertahanan eksternal dari teknik perisai suci dan tembok perisai hancur, dan perisai suci yang agung akhirnya dibombardir. Long Hao Chen merasakan gelombang kekuatan aneh dalam dirinya, dan terlepas dari kultivasinya ditambah pertahanan mistik dari obstruksi ilahi, dia tetap saja terlempar ke belakang. Membiarkan suara pengap, dia memiliki celah besar yang muncul di perisai suci agung, dengan juga celah di intinya. Peralatan Glorious Tier ini sekarang rusak parah, dan meskipun pemulihan masih memungkinkan, ini tidak dapat dilakukan hanya dengan sihir pemulihan diri yang menyertai perisai, dan perlu menemukan master hebat dalam pandai besi yang akan dapat memulihkannya. Kembali, setelah bola hijau tua itu melesat melewati Long Hao Chen, bola itu langsung kembali ke mulut besar ular raksasa itu, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Namun, kali ini, kekuatan tempur ular raksasa itu anjlok karena bagaimana tubuhnya ditebas. Sosok yang menyala tiba-tiba bangkit, dan sepasang sayap spiritual yang terkondensasi dari api muncul dalam sekejap untuk mempercepatnya. Pengawal suci ke-12 hampir mengambil sekejap mata untuk muncul di atas mulut ular raksasa itu, segera membiarkan pedang di tangannya meledak dengan cahaya Asura, kali ini untuk Asura Trust. Itu ditujukan tepat ke cahaya hijau tua. Pengawal suci ke-11 dan ke-12 cocok dengan kesempurnaan yang ekstrim. Sebuah bola es yang sangat besar mengikuti, menelusuri busur parabola yang mendekati sempurna, dan secara akurat mendarat di bulan ular itu. Yang lain secara alami tidak akan tinggal diam, dan dalam waktu singkat ini, Wang Yuan menambahkan 2 kristal spasial di Divine Soul Shield-nya. Dia secara alami bisa mengetahui apa yang dilakukan kedua penjaga ini, dan tidak akan membiarkan ular itu menelan kembali bola emas hitamnya. Oleh karena itu, Space Splitting Sautem miliknya diarahkan tepat di sisi pipi ular. Serangan Simasian dan Lin Xin juga datang dari belakang. Kutukan api muncul kembali dan masuk ke dalam ular raksasa itu dari bagiannya yang pecah, dan bola cahaya raksasa Simasian mengikuti dari dekat, dengan lampu listrik ungu di atasnya. Faktanya, pada saat ini, Long Hao Chen dan rekan-rekannya sudah memiliki kekuatan sebenarnya dari Demon Hun Squad tingkat raja. Dengan serangan gabungan dengan kekuatan penuh, kecuali dari Han Yu dan Chen Yinger yang belum bertindak, yang lain semua membuat semua serangan, melepaskan kekuatan penghancur yang mungkin bisa dibayangkan. Poin krusialnya adalah saling pengertian mereka yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka tidak hanya sebagai tambahan, tetapi lebih jauh lagi. Asura Trust dari pengawal suci ke-12 dan bola hijau tua itu saling bentrok satu sama lain, dan bola gelap itu terbang lebih dari selusin meter jauhnya. Namun, dia ditembak kembali oleh kekuatan pendorong, berdiri tegak dengan kesulitan yang baik. Dan bola cahaya raksasa yang ditembakkan oleh pengawal suci ke-11 sudah berada di mulut ular itu. Perasaan yang dimiliki makhluk hidup dengan mulut terbuka ke arah langit, saat menelan bola es besar penuh paku, adalah seperti yang bisa dibayangkan. Dan tepat pada saat ini, Space Splitting Saute milik Wang Yuan, dan serangan Lin Xin dan Simasian dari belakang mencapai ular raksasa ini. Seluruh tubuh ular raksasa itu terciprat oleh efek Space Splitting Saute, secara alami tidak mampu menelan kembali bola cahaya hijau tua itu. Setelah itu, dengan ledakan yang keras, potongan tubuh sepanjang 3 meter lainnya dipotong, dan hangus hitam. Tubuh besarnya bergerak-gerak dan akhirnya jatuh di rawa. Namun, rawa-rawa tersebut ternyata tidak lembab dan berlumpur, melainkan tanah yang keras dan beku penuh dengan es sedingin es. Setelah menyelesaikan bola esnya, penjaga suci ke-11 menggunakan mantra berikutnya ke tanah, Icebound Land. Mantra kuat dari langkah ke-7 ini membekukan area rawa menjadi hampir 1 km persegi, dan tidak akan segera lenyap secepat itu. Setelah melepaskan mantra ini, penjaga suci ke-11 akhirnya terlihat hampir kelelahan.